Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Rabu siang yang bertepatan dengan 11 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah, 4 Januari 2023 Masehi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala bersama Radio Raja dan Raja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang ke-21. Penulis kitab Tauhid mengatakan, Babu maja'a annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Yang artinya adalah bab ke-21, sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari bab ini adalah menjelaskan bahwa sikap ghulu atau berlebih-lebihan memuji-muji kuburan orang saleh, kuburan orang-orang saleh yang menyebabkan perbuatan tersebut sebagai akhirnya kuburan-kuburan orang saleh itu diibadahi, dijadikan sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencegah akan hal ini, berbuat ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh, karena sebagaimana sejarah yang terjadi, berbuat ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh menjadikan kuburan orang-orang saleh tersebut sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hubungan bab ini dengan perkara tauhid apa? Bab ini menunjukkan contoh perbuatan yang menyebabkan terperosok ke dalam kesyirikan, yaitu sikap ghulu
terhadap kuburan orang-orang saleh. Sikap hulu terhadap kuburan orang-orang saleh menyebabkan terperosok ke dalam kesyirikan. Dan arti hulu adalah melampaui batas dari yang diizinkan oleh syariat. Dan sikap hulu terhadap orang-orang saleh adalah menjadikannya sebagai tempat ibadah, lebih khusyuk beribadah di samping kuburan orang-orang saleh, lebih mantap hati membaca Al-Quran, sholat, berzikir, berdoa di kuburan orang-orang saleh dibandingkan di tempat yang memang disyariatkan untuk diibadahi, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dari bab ini. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis kitab Tauhid Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Arti dari hadis ini adalah Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, imamnya penduduk kota Madinah di zamannya, meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi." Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis ini maknanya adalah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai berhala. Kemudian beliau mengabarkan bahwa kemurkaan dari Allah sangat besar terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Dan hubungan dalil ini dengan bab adalah menunjukkan contoh sikap yang menyebabkan terperosok ke dalam kesyirikan, yaitu berbuat ghulu, berlebih-lebihan kepada atau terhadap kuburan orang-orang saleh. Nah ini, ahibati fillah, alhamdulillah wa iyyakum. Nah, kita baca apa yang disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Qauluhu babu ma jaa anna al-ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Babnya berbunyi tentang sikap ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh, menjadikan kuburan orang-orang saleh tersebut sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu. Qauluhu rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Disebutkan dalam hadis, Imam Malik rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi." Besar murka Allah atas orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Hadzal haditsu rawahu Malikun mursalan an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ila akhir hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Mursal itu adalah hadis yang terputus, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau seorang tabi'i meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ke hadis mursal. Dan hadis mursal tergolong dari hadis yang baik, yang lemah. Bahwa dari Zaid bin Aslam meriwayatkan dari Atha bin Yasar bahwa Rasulullah SAW. Atha bin Yasar adalah seorang tabi'i yang tidak bertemu dengan Rasul SAW. Di sini letak mursalnya, letak terputusnya riwayat ini. Warawahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi an Ibnu Ajlan an Zaid bin Aslam bihi wa lam yadhkur Ata'an. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Ini dalam kitab yang lain. Tadi dalam kitab Al-Muwatta. Dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dari Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslam dengan hadis ini. Dan tidak disebutkan di situ Atha bin Yasar. Warawahu Al-Bazzar an Zaid an Atha an Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad dari Zaid, dari Atha, dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu'. Baik. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Walahu syahidun 'inda al-Imam Ahmad bisanadihi an Suhail ibni Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ah. Allahumma la taj'al qabri wathanan la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan hadis ini ada syahidnya. Syahidnya itu pembantu. Karena dia mursal, ada syahidnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Suhail bin Abi Salih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini meskipun dia mursal, akan tetapi dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Nah, di sini tidak ada kata-kata yu'mad, diibadahi. Rasulullah SAW cuma bersabda, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nah, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik tersebut adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih, ya. Qauluhu rawahu Malikun fil Muwatta. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Huwa al-Imam Malik bin Anas ibni Malik ibni Abi Amir ibni Amr al-Asbuhi, Abu Abdullah al-Madani. Imamu Daril Hijrati wa ahadul a'immatil arba'ati wa ahadul mutqinina lil hadith hatta qala al-Bukhari asahhul asanid Malik an-Nafi' an ibn Umar. Mata sanata 79 wa 100. Wa kana mauliduhu sanata 93 wa qila 94 wa qala al-Waqidi balagha 90 sana. Imam Malik, beliau adalah namanya Imam Malik bin Anas bin Malik. Anas bin Malik. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr al-Asbuhi. Kunyahnya adalah Abu Abdullah al-Madani. Beliau ulama kota Madinah dan salah satu imam yang 4 yang pendapatnya diikuti oleh orang banyak, yang disebut dengan al-a'immah al-arba'ah bil madzahibil fiqhiyah, 4 imam dalam mazhab fikih. Dan beliau salah seorang yang sangat dalam ilmunya di dalam hadis. Sampai rahimahullahu taala berkata, sanad yang paling sahih adalah Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Jadi kalau boleh dikatakan beliau ini adalah seorang tabi'ut tabi'in. Ya, ada sebagian pendapat para ulama mengatakan beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in, yaitu salah satu dari 3 zaman keemasan dalam Islam. Kemudian beliau dilahirkan pada tahun 97 Hijriah. Ada yang mengatakan 93 Hijriah. Ada yang mengatakan 94. Dan umur beliau kurang lebih 90 tahun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Waqidi rahimahullahu ta'ala.
Qauluhu Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Qad istajaba Allah du'aahu kama qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam nuniyah beliau. Imam Al-Qayyim berkata, "Fa'ajaba Rabbul Alamin du'a'ah wa ahatahu bi thalathatil judran hatta ghadat arja'uhu bi du'ahi fi 'izzah wa himayah wa siyan." Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin mengabulkan doa beliau. Maka kuburan beliau ditutupi dengan 3 dinding. Dengan 3 dinding. Hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi. Sampai seluruh harapan-harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'izzatin wa himayah wa siyan. Dengan penuh kemuliaan dan penjagaan serta wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kalau kita perhatikan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutupi oleh 3 dinding, ya. Ini kita perlihatkan insyaallah taala bagaimana kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutupi oleh 3 dinding. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kalau kita perhatikan ini adalah gambaran dari kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang disetujui oleh yang mengurus kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan berikan kepada pihak Roja untuk memperlihatkan ya bagaimana kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditutupi oleh 3 dinding sehingga tidak ada lagi yang bisa memegang kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bentar, saya akan forwardkan. Nah, silahkan nanti ditampilkan, ya. Baik. Silahkan ditampilkan di dalam layar kita bagaimana kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutupi dengan 3 dinding sehingga tidak ada yang bisa untuk menjadikan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berhala. Baik, saya lanjutkan dulu. Nanti kalau sudah bisa diperlihatkan. Wa dallal hadithu ala anna qabran nabi sallallahu alaihi wasallam law ubida lakana wathanan. Lakana hamahu lakin hamahu Allah taala bima hala bainahu wa bainan nas fala yusilu ilaih. Dan hadis menunjukkan bahwa kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau diibadahi maka menjadi berhala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan apa yang menghalangi antara kuburan beliau dengan manusia. Maka tidak ada yang bisa sampai kepada kuburan beliau. Tidak bisa diusap, tidak bisa diletakkan air pada samping kuburan beliau, kemudian tidak bisa dilihat, ya. Kemudian seterusnya, ya, seterusnya. Dan saya juga ingin bacakan di dalam buku saya ada Al-Madinah Al-Munawwarah
fadailuha, tarikhuha, ma'alimuha. I'dad Dr. Ahmad Muhammad Sya'ban dan Profesor Hilal Muhammad Sya'ban. Di sini kita akan baca bagaimana kuburan Nabi Muhammad SAW sangat tertutup. Saya bacakan ya. Asal kuburan Nabi Muhammad SAW itu adalah kamar dari Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau di situ hidup bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian dikuburkan di dalam situ. Dan Nabi Muhammad SAW dikuburkan di dalam kamar tersebut bersama dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan dia adalah sebuah kamar. Nah, ini perhatikan ya. Ini adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, asalnya ini adalah kamar. Ya, ini adalah kamar asal. Kemudian kamar yang hanya terbuat dari dindingnya yaitu dari tanah liat, kemudian atapnya adalah pelepah-pelepah kurma, kemudian dia bersambung dengan Masjid Nabawi. Dia bersambung dengan Masjid Nabawi. Nah, di sini ya, bersambung dengan Masjid Nabawi. Lalu setelah itu pada zaman, ya, lihatkan gambar saya dulu. Pada zaman kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik, dari tahun 88 Hijriah, dimasukkan kuburan Nabi Muhammad SAW ke dalam masjid. Jadi sebelum 88 Hijriah, maka kuburan Nabi Muhammad SAW tidak masuk ke dalam masjid. Karena kuburan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kamar Aisyah radhiyallahu anha, bukan Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu, nah coba perhatikan sekarang, di sini disebutkan wa buniya haulaha haiz mukhammas, ay jidar murabba min al-jihah al-qabaliyah wa muthallath min al-jihah asy-syamaliyah, laisa lahu bab liyaqil musallin min at-tawajjuh ila al-qubur athna'a salatihim. Coba perhatikan, coba perlihatkan gambarnya tadi. Kemudian dibangun di sekitarnya haiz. Nah, ini kan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian dibangun di sekitarnya adalah penghalang yang berbentuk mukhammas, yaitu dinding yang berbentuk persegi panjang dari arah kiblat. Kemudian ada lagi bentuk sepertiga dari arah utara yang tidak ada pintunya, agar menjaga dari orang-orang yang sholat untuk menghadap kuburan saat sholat mereka. Nah, ini sudah terjadi di zaman kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik tahun 88 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tahun 706 Masehi. Kemudian pada tahun 557 Hijriah, ada seorang pemimpin yang bernama Nuruddin Zanki. Beliau membuat parit lubang yang mengelilingi kuburan tersebut. Nah, lihat di situ
ada lubang yang mengelilingi kuburan tersebut. Ya. Dan lubang ini dalam. Kemudian lubang tersebut diisi dengan timah-timah. Sehingga benar-benar tidak bisa digapai oleh seseorang. Itu pada tahun 557 Hijriah. Kemudian pada tahun 668 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 1469 Masehi, ada pemimpin pada waktu itu yang bernama Sultan Al-Zahir Baybaris. Beliau mengirimkan sebuah kayu yang tingginya 3 meter dan memiliki 3 pintu, dan diberdirikan di sekitar Ka'bah. Di sekitar kuburan yang mulia. Di sekitar kuburan yang mulia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tahun 668 Hijriah. Jadi, apa yang kita lihat sekarang dari pagar tinggi sekitar 3 meter berpintu 3 itu adanya jauh sepeninggal Rasulullah SAW. 600-an tahun sepeninggal Rasulullah SAW. 668. Kemudian pada tahun 886 Hijriah, bertepatan dengan 1481 Masehi, terbakarlah pagar tersebut dengan terbakarnya Masjid Nabawi yang mulia. Lalu dibangun kembali oleh Sultan Qaitabai. Pembangunan pagar yang terbuat dari tembaga dan juga besi yang dicat dengan warna hijau. Kemudian beliau mengangkat atapnya, dan masih saja pagar tersebut ada sampai sekarang. Sampai Masjid Nabawi diurus oleh kerajaan Arab Saudi. Nah, berarti pagar yang kita lihat itu, ya, ini saya kirimkan lagi gambar langsung sebentar. Ya. Saya kirimkan lagi gambar. Nah, gambar yang kita lihat ini, bahwasanya di situ ada pagar-pagar hijau, itu adalah ada pada zaman abad ke-9 Hijriah. Ya, abad ke-9 Hijriah. Jadi jauh dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sampai sekarang masih ada di kuburan, di sekitar kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diperlihatkan, ya. Saya fotokan juga biar lebih jelas. Nah, itu adalah adanya pada abad ke-9 Hijriah. Yaitu pada tahun 886 Hijriah.
Nah, itu diperlihatkan ya. Jadi kalau kita masuk ke Raudhah, di situ ada pagar hijau ya, yang terbuat dari tembaga dan besi yang ditulis atau dicat dengan warna hijau, maka itu adanya dari 886 Hijriyah. Nah, itulah sekitar dari kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kalau boleh saya ulangi sebagai pengingat bagi para pendengar radio Roja dan juga para pemirsa Roja TV, kuburan Nabi Muhammad SAW adalah kamar dari istri beliau yang paling beliau cintai, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, maka beliau dikubur di kamar tersebut. Dikubur bersama beliau dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan kuburan tersebut atau kamar tersebut kamar yang sangat mutawadhi', yang sangat sederhana, karena dia adalah kamar dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan kamar tersebut berdempetan dengan Masjid Nabawi dari arah timur. Ya, dari arah timur. Jadi kalau kita menghadap Masjid Nabawi, maka ke arah timur kita akan dapati itu adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ke arah utara adalah kiblat, kemudian ke arah selatan membelakangi kiblat, kemudian ke arah barat adalah arah barat dari masjid. Baik. Kalau kita masuk dari Babus Salam, maka itu arah barat dari Masjid Nabawi. Jadi kuburan Nabi Muhammad SAW di arah timur dari Masjid Nabawi. Ya, anggap saja sekarang saya menghadap kepada para pendengar dan juga para pemirsa Roja TV, maka berarti saya menghadap kiblat. Sebelah kiri saya itu kuburan Nabi Muhammad SAW dan dua sahabat. Sebelah kanan saya adalah Babus Salam, pintu salam kalau orang ingin berziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Kemudian dan di sebelah arah kiblat kita adalah utara dan belakangnya adalah selatan. Baik. Nah, kuburan Rasulullah SAW dan dua sahabatnya di arah timur Masjid Nabawi. Dan dia menempel dengan Masjid Nabawi. Pada zaman kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik, salah satu khalifah dari Daulah Umayyah, pada tahun 88 Hijriah, bertepatan dengan 706 Masehi, dimasukkan kamar Aisyah, kuburan Nabi Muhammad SAW, ke dalam masjid. Jadi begini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami baik-baik bahwa Masjid Nabawi itu asalnya adalah panjangnya 35 meter. Lebarnya 30 meter. Berarti luasnya sekitar 1060 meter persegi. Ya, ini di luar dari kamar Aisyah radhiyallahu anha tadi, di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperluas Masjid Nabawi tersebut setelah beliau pulang dari peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Atau bertepatan dengan 628 Masehi. Karena diperluas oleh Rasulullah SAW menjadi panjangnya sekitar 50 meter. Lebarnya 50 meter. 50 kali 50.
Luas meter perseginya 2.475 meter persegi. Baik. Kemudian setelah itu, ya, pada tahun ke-17 Hijriah, 17 Hijriah, bertepatan dengan 638 Masehi. Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, memperluas Masjid Nabawi dari arah utara, arah barat, dan arah selatan. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, timur tidak, karena ada kuburan Nabi Muhammad SAW. Tidak diluaskan ke arah timur. Mengapa? Karena ada kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan juga rumah-rumah istri-istri Rasul SAW. Jadi perluasannya arah mana? Arah utara, arah barat, arah selatan. Ya. Arah kiblat, arah membelakangi kiblat, dan arah samping kanan kiblat. Kalau kita menghadap kiblat di Masjid Nabawi. Itu pada tahun keberapa? 17 Hijriah. Pada tahun 29 Hijriah, bertepatan dengan tahun 649 Masehi, Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, memperluas kembali Masjid Nabawi. Sama memperluasnya dari arah utara, selatan, dan barat. Timur tidak, karena terdapat kuburan Nabi Muhammad SAW dan rumah-rumah istri-istri Rasul SAW. Dan di zaman Umar tadi, akhirnya luas Masjid Nabawi sekitar 3.575 meter persegi. Di zaman Utsman, luasnya Masjid Nabawi 4.046 meter persegi. Lalu pada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yang saya katakan tadi, pada tahun 88 Hijriah, bertepatan dengan 706 Masehi, gubernur kota Madinah yang pada waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memperluas masjid dan memasukkan masjid, memperluas masjid dan bagian timur, ya, ke dalam perluasan masjid. Akhirnya dimasukkanlah tuh rumah istri-istri Nabi dan juga kuburan Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya. Ya, dua sahabatnya. Tapi tadi sudah dipagari, diberikan dinding yang menutupi dari pandangan manusia. Nah, itu sudah dari mulai tahun 88 Hijriah loh ya, dinding tersebut yang sudah ditampilkan tadi ya. Kemudian pada tahun 161 Hijriah, bertepatan dengan 777 Masehi, Al-Khalifah Al-Abbasiyah, setelah Daulah Umayyah itu jatuh, kemudian diganti dengan Daulah Abbasiyah, Muhammad Al-Mahdi, beliau memperluas Masjid Nabawi sampai kepada luasannya 888.890 meter persegi. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 654 Hijriah, 654 Hijriah, bertepatan dengan 1226 Masehi, terjadi kebakaran di Masjid Nabawi. Terbakar atap dan juga tiang-tiang Masjid Nabawi dan juga mimbar Masjid Nabawi. Akhirnya dibangun kembali. Dan pembangunan ini tidak ada penambahan sama sekali. Maksudnya ya seperti biasa, dan dibangunnya juga lambat.
Hal ini karena Daulah Abbasiyah pada waktu itu sangat lemah. Dan selesai pembangunan kembali yang sudah terbakar pada tahun 668 Hijriyah. 668 Hijriyah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit saya gambarkan ya Masjid Nabawi biar paham aja ya. Di zaman Sultan Al-Mamluki Al-Ashraf Qaitabai dibangun kembali Masjid Nabawi, atau maksudnya diperluas. Nah, ditambahkan sekitar 1020 meter persegi dari arah timur. Nah, jadi Sultan Qaitabai inilah yang lebih memperluas lagi ke arah timur, karena dahulunya perluasannya hanya pada utara, selatan, barat. Karena di arah timur ada kuburan Nabi dan dua sahabatnya, dan ada rumah-rumah istri-istri Rasulullah SAW. Di zaman Kesultanan Qaitabai inilah akhirnya diperluas sekitar 1020 meter persegi ke arah timur, ya. Ke arah timur itu maksudnya mendekati Baqi'ahnya sampai seperti sekarang ini. Nah, kemudian pada tahun 1265 Hijri, bertepatan dengan 1848 Masehi, ada seorang sultan dari kekhalifahan Turki Utsmani, Abdul Majid Khan, memperluas Masjid Nabawi dan menambahkan di bagian utara masjid, ya, utara masjid, memperluas Masjid Nabawi dan menambahkan di bagian utara masjid dari dua tingkat, ya, yang luasnya seluas 1283 meter persegi. Kemudian di situ diletakkan wudu, kemudian juga kelas-kelas untuk belajar. Nah, di kekhalifahan atau di kerajaan Arab Saudi pada tahun 1370 Hijriah. 1370 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1950 Masehi. Raja Abdul Aziz Al Saud memerintahkan untuk memperluas Masjid Nabawi dari arah utara, timur, dan barat. Arah utara, timur, dan barat. Ya, ini para ikhwan dirahmati. Sampai akhirnya penambahannya itu sekitar 6.024 meter persegi. Dan akhirnya bentuk Masjid Nabawi menjadi persegi panjang. Akhirnya bentuk Masjid Nabawi menjadi persegi panjang. Kemudian pada tahun 1405 Hijriah, kita sekarang 1444, berarti sekitar 30-an tahun yang lalu, 1405 Hijriah. Waktu itu Raja Fahd bin Abdul Aziz rahimahullah memerintahkan untuk memperluas Masjid Nabawi. Ya. Dan seluruh arahnya, dari arah selatan, utara, barat, timur, seluruhnya diperluas. Ya. Dan sampai akhirnya perluasan masjid sampai kepada Nabawi 98.327 meter persegi. Nah, ini yang kemudian setelah itu bisa menampung sekitar lebih dari 1 juta orang yang sholat. Nah, itu cerita sedikit tentang Masjid Nabawi. Nah, kalau boleh kubah-kubah itu yang ada, seperti misalkan kubah hijau, kubah perak, kubah-kubah perak itu adanya kapan gitu ya. Maka kubah yang pertama dibangun di Masjid Nabawi adalah di atas kuburan Nabi yang mulia. Di atas kuburan Nabi yang mulia. Itu pada tahun 678.
Hijriyah, bertepatan dengan 1279 Masehi. Jadi jauh sebelum setelah Rasulullah SAW wafat. Tidak ada pada saat itu sahabat Nabi, tidak ada pada saat itu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dia dibangun pada abad ke-7 Hijriah, 678 Hijriah, di zaman Kesultanan Qalawun As-Salihin. Ini yang pertama kali meletakkan kubah di atas kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan panjangnya sekitar waktu itu 9 meter, ya. Kemudian awalnya diberi cat perak, ya. Makanya awalnya dinamakan dengan Qubbatul Baydha, diberi cat perak. Itu awalnya. Jadi kubah hijau itu dulu perak. Kemudian setelah itu di kekhalifahan Turki Utsmani, ya, dicat dengan cat hijau. Akhirnya dinamakan dengan Al-Qubbah Al-Khadra. Al-Qubbah Al-Khadra. Dan pada perluasan zaman Kesultanan Abdul Majid dari Turki Utsmani pada tahun 1256 Hijriah atau bertepatan dengan 1828 Masehi, diberikan di atas Masjid Nabawi kubah-kubah yang jumlahnya sekitar 170 kubah. Nah, ini kalau saya boleh perlihatkan gambarnya, ini ada gambarnya, ada kubah-kubah, ya, di atas kuburan Nabi Muhammad SAW, di atas Masjid Nabawi. Ini sekitar ada 170 kubah, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tujuannya sebenarnya kubah-kubah itu apa? Untuk suara, agar yang menjadi imam keras suaranya sehingga didengar oleh para makmum yang di belakang. Nah, ini berkaitan dengan kubah. Di zaman kerajaan Arab Saudi, Raja Fahd tahun 1405 Hijriah tadi, beliau memberikan kubah-kubah yang bergerak secara otomatis, jumlahnya 27 kubah. Nah, jadi kubah itu, Masjid Nabawi asalnya tidak ada kubahnya. Ada kubah pertama kali adalah pada abad ke-7 Hijriah, 678 Hijriah. Kubah pertama kali diletakkan di atas kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menara juga begitu. Masjid Nabawi asalnya tidak ada dikenal dengan menara. Ya, tidak ada dikenal dengan menara. Dan menara pertama kali yang dibangun ada 4 menara, yaitu pada perluasan zaman kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik tadi, tahun ke-88 Hijriah tadi. Ya, 4 menara asalnya. Kemudian di zaman Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 98 Hijriah, maka dihancurkan menara-menara dari arah barat dan juga selatan. Dan tersisa Masjid Nabawi 3 menara. 3 menara. Di zaman Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Arab Saudi, kemudian dihancurkan 2 menara arah utara, ya. Nah, kemudian dibangun dengan 2 menara yang baru. Di zaman Raja Fahd bin Abdul Aziz dari Kerajaan Arab Saudi, maka ditambah 6 menara. Akhirnya Masjid Nabawi mempunyai 10 menara. Nah, begitu ya. Ini cerita tentang kuburan Nabi Muhammad SAW, kemudian sedikit tentang Masjid Nabawi. Nah, intinya doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut kepada kitab kita.
ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها. Kata penulis kitab Fathul Majid, hadis ini menunjukkan bahwa wathan atau berhala adalah yang langsung dikenai oleh orang yang beribadah dari perihal-perihal kubur ataupun keramik-keramik yang ada di atas kuburan tersebut. Waqad 'azumatil fitnatu bil qubur bi ta'zimiha wa ibadatiha. Dan kehancuran yang disebabkan oleh kuburan-kuburan sangatlah besar dengan cara pengagungan terhadap kuburan tersebut, beribadah kepada kuburan tersebut. Kama qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah yuhramu fiha al-kabir wa yansha'u fiha as-saghir." Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana keadaan kalian jika fitnah, keadaan genting yang menghantarkan kepada kehancuran mengenai kalian. Di dalam fitnah tersebut, orang tua menjadi sangat tua, kemudian anak-anak kecil, kemudian menjadi pura-pura dewasa. Tajri 'alan nas yattakhidunaha sanah, idza ghuyyirat qila ghuyyiratis sunnah. Maka keadaan tersebut sudah menjadi biasa di tengah manusia. Mereka menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Jika dirubah kebiasaan itu, maka dianggap ini adalah sunnah yang sudah dirubah. Artinya gini, padahal itu bukan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi gara-gara fitnah itu sudah berubah, gara-gara orang sudah terbiasa dengan hal-hal pengagungan terhadap kubur, maka akhirnya kalau diberitahukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kuburan dan pengagungan-pengagungannya, menganggap bahwa sudah merubah ajaran Islam. Padahal itu bukan dari ajaran Islam sama sekali. Padahal itu bukan dari ajaran Islam sama sekali. Ya. Jadi kadang-kadang ada ajaran yang baru, kemudian karena sudah lama terjadi dianggap sesuatu yang merupakan ajaran Islam, padahal dia bukan dari ajaran Islam. Nah, kalau yang baru itu, yang sudah lama terjadi itu kemudian dirubah, orang menganggap bahwa ajaran Islam dirubah, padahal bukan dari ajaran Islam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya As-Sunan, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, wala khauful fitnah wali khaufil fitnati naha Umar an tatabbu'i atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena kekhawatiran terhadap fitnah ini. Fitnah ini maksudnya apa? Yaitu sesuatu hal yang bisa menghantarkan kepada kehancuran. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang untuk mengikuti bekas-bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ibn Waddah, sami'tu Isa ibn Yunus rahimahullah yaqul, amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu biqat'i syajarah allati buyi'a tahtaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Waddah berkata, aku mendengar Isa bin Yunus rahimahullah berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan menebang pohon yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaiat di bawahnya. Ya, ini disebutkan di dalam oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah
dalam kitab beliau Fathul Bari, wajadtu 'inda Ibn Sa'd bi isnadin sahih an-Nafi' anna Umar balaghahu anna qauman ya'tuna asy-syajarah fayusalluna 'indaha fatawa'adahum thumma amara biqat'iha faquti'at. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, cerita tersebut aku dapatkan di dalam kitab Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih dari Nafi' dari Umar, sampai bahwa diceritakan kepada Umar bin Khattab ada orang-orang yang datang ke pohon tersebut kemudian sholat di sisi pohon tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengancam perbuatan tersebut agar tidak dilakukan. Kemudian beliau memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Akhirnya benar-benar ditebang pohon tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena khawatir terjadi kesyirikan, terlalu berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang semestinya tidak dilebih-lebihkan, maka beliau menghilangkan sarana tersebut. Ya, beliau menghilangkan sarana tersebut. طيب وقال المعرور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. Berkata Ma'rur bin Suwaid, aku pernah sholat bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di jalan kota Mekah, yaitu mengerjakan sholat subuh. Lalu Umar bin Khattab melihat orang-orang pergi keluar. Lalu Umar bin Khattab bertanya, kemana mereka pergi? Kemudian ada yang menjawab, wahai Amirul Mukminin, ke masjid yang Nabi Muhammad SAW sholat di dalamnya. Kemudian mereka sholat di dalamnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ini ingat ya, ini perkataan Umar bin Khattab, kita menyampaikan, bukan berarti kita membuat-buat sendiri, bukan kita yang melarang, kita menyampaikan perkataan para salafus saleh, dan beginilah agamanya para salafus saleh, yaitu Umar bin Khattab, manusia kedua terbaik setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab, lihat perkataan Umar bin Khattab, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa hanya dengan perbuatan seperti ini. Mereka mengikuti bekas-bekas nabi-nabi mereka dan menjadikannya sebagai gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah. Maka siapa saja yang mendapati waktu sholat di dalam masjid-masjid tersebut, maka silahkan sholat di dalamnya. Dan siapa tidak mendapatinya, maka sudah berlalu saja dan tidak bersengaja pergi ke masjid tersebut untuk sholat di dalamnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian wa fi maghazi ibn Ishaq min ziyadati Yunus ibn Bukair an Abi Khalid ibn Dinar qala haddathana Abu al-Aliyah qala lamma fatahna Tustar wajadna fi baiti malil Harmuzan sariran alaihi rajulun mayyit 'inda ra'sihi mushaf fa akhadna al-mushafa fa hamalnahu ila Umar fa da'a lahu fa nasakhahu bil arabiyyah fa ana awwalu rajulin qara'a min al-arab fa qara'tuhu mithla ma aqra'u al-Qur'an fa qultu li Abi al-Aliyyah ma kana fi qala
سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت وماذا صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا إلا شعيرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu penulis membawakan sebuah kisah di dalam kitab peperangan yang ditulis oleh Imam Ibn Ishaq dari tambahan Yunus bin Bukair dari Abi Khaldah yang bernama Khalid bin Dinar. Beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Abul Aliyah. Abul Aliyah adalah seorang tabi'i. Abul Aliyah berkata, ketika kita menaklukkan Tustar, maka kita dapati di dalam rumah harta Al-Hurmuzan, di dalam rumah harta Al-Hurmuzan ada ranjang. Di atasnya seseorang yang sudah meninggal. Nah, di sisi kepalanya ada mushaf. Lalu kami ambil mushaf. Lalu kami bawa kepada Umar. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Ka'ab bin Malik. Lalu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Dan aku adalah orang yang pertama yang bisa membaca orang Arab. Dari orang Arab. Maksudnya bisa membaca bahasa lain. Ya. Lalu aku baca seperti apa yang aku baca, seperti aku membaca Al-Quran. Maka aku berkata kepada Abul Aliyah, apa yang ada di dalamnya? Maka Abul Aliyah rahimahullah berkata, sejarah kalian dan perkara kalian dan pembicaraan-pembicaraan kalian dan apa saja yang akan terjadi setelah ini. Lalu aku berkata, "Amadza sana'tum birrajul?" Lalu apa yang kalian lakukan dengan orang tersebut? Nah, maksudnya yang tadi di atas ranjang tadi. Kami membuat lubang untuk orang tersebut di siang hari. Sebanyak 13 kuburan yang berbeda-beda. Ketika malam kami kuburkan dia. Dan kami tutupi kuburan tersebut seluruhnya. Agar orang-orang tidak tahu dan tidak membongkar kuburan tersebut. Aku berkata, apa yang orang-orang harapkan dari si fulan tadi yang ada di atas kuburan, di atas ranjang tadi? Maka mereka mengatakan kalau sedang tidak turun hujan, maka mereka memperlihatkan ranjang yang ada di atasnya si mayat tadi. Akhirnya turun hujan. Kemudian aku bertanya, coba kalian pikir siapa orang tersebut? Maka Abul Aliyah berkata, orang tersebut adalah disebut dengan Dania. Kemudian mulai tahun berapa mereka mendapati orang ini sudah meninggal? Semenjak 300 tahun yang lalu. Lalu apakah ada sesuatu yang berubah dari tubuh beliau? Tidak, kecuali hanya beberapa rambut saja dari belakang. Dari belakangnya, karena kan tertidur ya. Maka sesungguhnya jasad-jasad para nabi tidak dimakan oleh bumi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, fa fi hadhihi al-qissah ففي هذه القصة ما جعل المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به. Di dalam kisah ini yang menjadikan orang-orang dari kaum Muhajirin Ansar radhiyallahu anhum menutupi kuburan Nabi Muhammad SAW agar orang-orang tidak terfitnah dengan kuburan Rasulullah SAW. Walam
yuhrizuhu lid-du'a indahu, dan tidak menampakkan kuburan Nabi Muhammad SAW agar orang tidak berdoa di sisi kuburan. Wattabarruku bihi, ya, wattabarruki bihi, dan bertabarruk dengan kuburan tersebut. Walau dhafira bihi al-mutaakhirun lajaladu alaihi bisyuyuf wa la'abaduhu min dunillah. Kalau seandainya orang-orang generasi terakhir bisa mendapatkannya, maka niscaya mereka akan menjambukinya dengan pedang-pedang, dan niscaya mereka akan mengibadahi kuburan tersebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para ikhwan. Jadi sebab kisah itulah akhirnya mereka, para kaum muhajirin, menutupi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa huwa inkarun minhum lidzalik. Man qasada buq'atan yarju al-khaira biqasdiha wa lam yastahib asy-syari'u biqasdaha fa huwa min al-munkarat wa ba'duhu ashad min ba'd. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini adalah pengingkaran dari mereka untuk hal tersebut. Maka siapa yang bermaksud pergi ke sebuah tempat berharap kebaikan dengan maksud tersebut, padahal tidak dianjurkan oleh syariat untuk bermaksud ke tempat tersebut, maka ia adalah termasuk daripada kemungkaran, dan sebagainya lebih dahsyat daripada sebagian yang lain. Sawa'un qasadaha liyusalli 'indaha aw liyad'u 'indaha. Baik itu dia bermaksud untuk sholat di sisinya atau berdoa di sisinya. Aw liyaqra' 'indaha, atau membaca Al-Qur'an di sisinya. Aw liyadhkurallaha 'indaha, atau berzikir kepada Allah di sisinya. Aw liyansaka 'indaha, atau menyembelih di sisinya. Bihaitsu yakhussu tilkal buq'ah ibadah allati lam yusra' takhsisuha bihi, yang mana mengkhususkan tempat tersebut dengan semacam dari ibadah yang tidak disyariatkan pengkhususannya dengannya. La naw'an wala 'ainan, baik itu macamnya atau ibadah tertentu, illa anna dzalika qad yajuzu bi hukm al-ittifaq la li qasdil du'a fiha. Tetapi boleh kalau seandainya pas ketepatan ke situ, gitu lah. Pas ketepatan ke situ, bukan bermaksud berdoa di situ. Kaman yazuruha wa yusallimu alaihi, seperti orang menziarahinya dan mengucapkan salam atasnya. Wa yasallallahu al-afiyah lahu wa lil maut, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah untuk dirinya dan untuk orang yang sudah meninggal. Kama ja'at bihi sunnah, sebagaimana yang telah ada dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma taharrid du'a indaha, adapun mengkhususkan doa di sekitar kuburan-kuburan tersebut, bihaitsu yastash'iru anna du'a hunaka ajwa minhu fi ghairi, dengan menganggap bahwa doa di sana lebih dikabulkan dibandingkan di tempat lain. Fahadha huwa al-manhiyu, inilah yang terlarang. Di pengkhususan ibadah di sisi tempat-tempat yang dianggap berkah, itulah yang dilarang. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Saya kira cukup dulu kajian kita pada kesempatan kali ini, dan sepertinya tidak bisa kita masuk kepada sesi pertanyaan karena di Kalimantan Selatan sudah mau memasuki sholat asar. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Semoga kita lebih mengetahui bagaimana menjauhi kesyirikan dengan cara menjauhi sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan, termasuk di dalamnya adalah menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat khusus untuk beribadah, baik sholat, berzikir, baca Quran, berdoa, menyembelih, ya, di sana, sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan kesyirikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.